Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Perempuan Mengaji. Saat ini sedang bersama saya bintang tamu kita pada podcast kali ini, yaitu saudara saya sekaligus beliau adalah sebagai kepala sekolah SD Ummina Sukorame Blora. Beliau adalah Aini Sofiana Dewi. Dek, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, sekarang kesibukannya apa? Sekarang kesibukannya selain di sekolah, ini alhamdulillah baru mau jadi mahasiswa baru lagi. Oh ya, jadi beliau ini selain sebagai kepala sekolah di SD Ummina, saat ini juga keterima sebagai salah satu mahasiswa beasiswa ya. Keterima beasiswa Pendidikan Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerja sama dengan LPDP, Kementerian Keuangan. Hebat sekali. Saat ini keterima di mana, di UNES ya? Di UNES. Di UNES ya. Jadi masih deket lah, Blora Semarang masih terlampau deket banget. Memang sengaja carinya yang dekat. Gak terlalu jauh kayak aku yang ke Jakarta kesana kemari. Oke, Dek Yana. Saya biasa panggil Dek Yana karena dia adalah sebagai saudara saya, masih sepupu ya, atau keponakan lah, sebenarnya keponakan. Dek Yana, saat ini kan sampean sebagai kepala sekolah ya, di usia yang masih sangat relatif muda, sebelum 30, dipercaya menjadi seorang perempuan yang memimpin di sebuah lembaga pendidikan. Gimana perasaannya diberikan kepercayaan di usia yang sedini ini? Perasaannya ya di awal mungkin kalau orang-orang melihatnya sih sebagai privilege. Oh, privilege ya. Tapi, karena orang tuanya yang punya yayasan sekolah itu ya. Jadi kayak gampang banget tiba-tiba langsung jadi pemimpin gitu. Tapi kalau saya sendiri, saya pribadi memandangnya sebagai tugas yang tidak bisa saya hindari. Jadi mau nggak mau saya harus menjalankannya. Berarti sampean merasa diberikan kepercayaan itu bukan semata-mata karena privilege-nya sampean gitu. Yaitu salah satu faktor yang mau nggak mau harus saya buktikan juga. Bahwa nggak semata-mata itu, tapi juga punya potensi gitu. Saya punya potensi di sana. Oh iya. Dan beliau selain sebagai anak muda atau pemuda, salah satu pemuda yang saat ini menjadi pemimpin di sebuah lembaga pendidikan, beliau juga merupakan seorang perempuan. Nah, ini yang mungkin di beberapa daerah masih sangat rentan mendapatkan perlakuan yang berbeda sebagai pemimpin perempuan. Nah, bagaimana Dek tanggapan sampean mengenai women leadership atau mengenai karir perempuan di ruang publik, utamanya yang sampean rasakan di lembaga pendidikan di SD? Kalau menurut saya sekarang ini kan ruang perempuan kan sudah lebih luas, bebas, iya. lebih luas gitu. Jadi ruang geraknya sudah lebih bebas lagi gitu. Jadi mungkin tantangannya, apalagi kita sebagai orang Jawa itu cuma di ini sih, rasa pekewuh. Oh, pekewuh. Iya. Apalagi kepada ketika kita punya ada bawahan mungkin laki-laki dan mungkin usianya lebih tua dari saya, ya itu yang menjadi tantangan saya gitu. Gimana sampean ngadepin rasa pekewuh itu, atau mungkin menghilangkan rasa tidak enak, rasa sungkan ya kalau dalam bahasa Jawa, dan bagaimana sampean menanggapi dan membuktikan bahwa sampean itu bisa gitu? Pertama saya coba memahami dulu karakternya. Jadi saya harus paham dulu nih karakter-karakter yang orang-orang yang saya pimpin. Terlebih yang laki-laki, karena kan kadang
kalau perempuan dengan perempuan kan kita bisa saling mengerti. Iya. Gitu. Nah, Bisa enak ngobrolnya, lebih terbuka iya, ngobrolnya. nah, gitu. Nah, kalau yang laki-laki dan apalagi usianya lebih tua dari saya coba pahami dulu karakternya. Setelah itu mungkin apabila kadang ada kebijakan-kebijakan dari saya yang mungkin tidak berkenan di hati beliau, saya coba Komunikasi. enggak, pertama saya coba pahami dulu dari sisinya dia gitu. Saya kira-kira mungkin cara penyampaian saya atau bagaimana itu. Setelah itu kalau kira-kira saya sudah ketemu, baru saya komunikasikan dengan beliau. Atau kalau enggak ya langsung saya todong, kenapa kok jenengan seperti ini. Wah, hebat sih kayak gini. Terus Iya. akhirnya Terus, ketika sampean mencoba mengajak untuk berkomunikasi itu langsung ketemu permasalahannya. dia kalau di depan saya sih bisa terselesaikan ya. Tapi setelah itu ya semoga saja memang sudah Clear di situ gitu ya. iya. Sudah selesai di situ. Mm-mm. Apa saja sih Dek tanggapan hambatan atau tantangan yang sampean temui sebagai perempuan dan juga di usia muda yang sangat relatif muda dalam memimpin sebuah lembaga pendidikan? Pasti kan ada tantangannya, ada suka dukanya. Itu kira-kira apa saja? Kalau tantangannya jujur banyak, apalagi memimpin di usia muda itu kan kestabilan emosi belum terbentuk ya. Iya. Ya, jadi di awal-awal saya memimpin, ketika ada masalah, saya pernah sampai nangis di depan guru-guru. Ya Allah, menurutku nangis mah biasa banget. Iya, itu karena kayaknya itu masih sebulan atau 2 bulanan gitu. Kayak di sana terus ada masalah, terus ya akhirnya saya merasa nggak bisa di situ. Nah dari situ saya belajar. Itu kan saya sadar kalau emosi saya belum stabil di situ. Terus akhirnya mulai dari situ saya mencoba belajar gimana caranya memanage emosi dengan baik. Terus belajar dari mana? Otodidak. Otodidak. Biasanya itu sih kan sekarang banyak ya kayak yang di YouTube ada channel kayak psikiater, psikolog gitu kan banyak membagikan ilmunya di sana. Nah, saya belajar dari situ gimana caranya mengontrol emosi, terus menyadari emosi. Selain itu Dek, kira-kira selain kestabilan emosi, yang tantangan yang sampean rasakan itu apa sih? Harus bisa berpikir cepat kalau memimpin itu. Jadi Berpikir cepat. Harus ketika ada masalah kita harus bisa mikir dengan cepat dan juga dengan kreatif. Gimana? Kreatif, inovatif ya. Iya. Dan harus selalu inovatif juga sebagai pemimpin. Jadi biar nggak stagnan keputusannya, Iya. biar nggak stagnan langkah-langkahnya, itu juga penting. Bagaimana kita menjalankan amanah dengan sebaik mungkin. Karena kalau jadi pemimpin apa-apa dipikirin itu nanti stres sendiri. jadi pemimpin itu nggak boleh terlalu baper katanya. Yeah. Jadi ya cenderung cuek aja. Tetap menerima masukan yang sekiranya itu bisa memberikan improvisasi yang positif bagi diri kita. Tapi kalau itu memberikan dampak yang negatif ya kita tinggalin aja.